Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Asraf. Sorry ya, hari ini kita ketemu online lagi karena Miss Bening masih harus menemani teman-teman nanti malam, teman-teman Mas Asraf yang masih ujian untuk minggu ini. Kalau Mas Asraf kan masih minggu depan ya, jadi kita ketemunya minggu depan ya. Untuk hari ini Miss Bening mau share dua materi sekaligus untuk mengulas materi yang kemarin sama untuk menambah materi selanjutnya yang perlu dipelajari sama Mas Asraf. Oke, yang pertama, kemarin kan kita sudah belajar tentang ordinal numbers ya, ordinal numbers atau nomor urutan yang ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kemarin Mas Asraf masih belajar untuk pengucapannya. Semoga nanti ketika kita ketemu Mas Asraf sudah hafal dan sudah bisa mengucapkannya secara benar. Oke, nah untuk hari ini Kak Bini mau nambah pengetahuan Mas Asraf. Kapan sih kita pakai ordinal numbers dan kapan kita pakai cardinal number? Nah, kalau cardinal itu yang biasa yang kemarin kita hafalan waktu di rumah yang pertama. Nah, kalau yang di share online kemarin itu ordinal. Kita mau pakai cardinal ketika kita mengatakan jumlah atau bilangan-bilangan biasa. Kalau ordinal sesuai namanya adalah urutan. Jadi biasanya dipakai untuk menunjukkan urutan suatu posisi. Misal nih posisinya seseorang dalam peringkat pertama berarti the first rank. Terus misalnya lagi menunjukkan tanggal. Kenapa kok tanggal ya, Miss? Karena kalau di tanggal itu sebenarnya kita bilangnya hari ke-1 dalam bulan itu, hari kedua. Jadi 1st January, 2nd February, atau sekarang nih tanggal 16 berarti 16th of October 2025. Jadi kalau tahun tetap pakai cardinal numbers, tapi kalau tanggal kita pakai ordinal number. Itu nanti ada tambahan worksheet ya buat Mas Asraf. Terus ada lagi untuk nomor untuk kelas nih, karena kan kelas itu nggak bisa diloncati, jadi urutan. Misalnya kelas pertama, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita masuk sekolah pertama itu nggak mungkin kan langsung kelas 3, kita harus kelas 1 dulu. Makanya kenapa kelas dalam pendidikan, dalam sekolah itu juga termasuk ikut yang ordinal number. Jadi kalau Mas Asraf sekarang kelas 4 berarti ngomongnya bukan grade 4 tapi the 4th grade. Gitu. Untuk ringkasan perbedaan antara cardinal numbers sama ordinal numbers, Kak Bening di sini ya. Boleh di stop kalau mau dibaca lebih lanjut. Selanjutnya kita akan belajar tentang rooms in our house. Di rumah kita kan banyak rooms nih atau ruangan. Nah, itu apa aja dalam bahasa Inggris kita bisa sebutin satu-satu. Yang pertama ada living room. Living room, bacanya living room. Nah, living room ini biasanya ruang keluarga kita sebutnya. Next ada dining room. Dining room itu ruang makan. Terus yang ketiga adalah kitchen itu dapur, betul. Next ada bedroom itu kamar tidur kita. Yang selanjutnya ada bathroom. Beda ya antara bedroom dan bathroom. Biasanya sering ketukar nih antara bedroom ruang tidur, kamar tidur, sama bathroom kamar mandi. Nah, nanti tulisannya bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada basement itu ruang bawah tanah. Next ada laundry room itu biasanya ruangan yang khusus untuk nyuci, tapi biasanya kita ruangannya sama aja ya, sama di belakang gitu bilangnya ya biasanya. Next ada garage. Nah, itu ada parkiran yang ada di rumah.
Next ada garden. Garden itu taman. Nah, di halaman 26 LKS-nya Mas Asraf kalau nggak salah itu halaman 26 bisa diisi ya worksheet-nya, LKS-nya dilengkapi yang cocok sama gambarnya yang mana. Nah, itu dulu belajar kita hari ini. Jadi tadi ada 2 materi. Yang pertama adalah perbedaan cardinal numbers sama ordinal numbers. Yang kedua adalah rooms in our house. Jadi nanti diisi worksheet yang sudah Miss Bening kirim ke Mama. Terus juga minta tolong diisi LKS-nya halaman 26 kalau nggak salah ya, nanti dicek. Next, kalau Mas Asraf masih punya waktu dan masih semangat belajar, boleh diterusin di materi selanjutnya. Tinggal baca aja dulu, nanti ketika kita ketemu kalau Mas Asraf ada pertanyaan boleh tanya langsung. Thank you, bye-bye.